Shalom, selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dari saudara Mandi yang berjudul Iman dan Logika. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom semuanya. Baik, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya Iman dan Logika. Nama saya Marmila Tigari, Prodi Teologi, dosen pengampun Dr. Junior Nathan Sidalahi. Baik, latar belakang tentang iman dan logika. Nah, kita perlu mengetahui bahwa iman Kristen adalah dalam perjanjian lama. Kata iman berasal dari kata kerja aman, yang iman berarti memegang teguh. Dalam kata ini dapat muncul dalam bentuk yang bermacam-macam, umpamanya dalam arti memegang teguh kepada janji seseorang. Oleh karena itu, janji itu dianggap teguh atau kuat sehingga dapat diimani atau dipercaya. Jika diterapkan kepada Tuhan Allah, maka kata iman berarti bahwa Allah harus dianggap sebagai yang teguh atau yang kuat. Orang yang harus percaya kepadanya berarti bahwa ia harus mengamini bahwa Allah yang teguh atau yang kuat. Tetapi barang siapa yang beriman dengan cara yang demikian itu, segenap hidupnya dikuasai oleh janji-janji Allah. Dapat kita umpamakan yaitu hidup seorang tokoh yang bernama Abraham. Apakah janji-janji Allah kepada Abraham? Yaitu ia dijadikan sebagai berkat bagi bangsa. Nah, logika secara etimologi dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logo. Logika berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran. Nah, kita perlu mengetahui apa sih hubungannya iman dan logika. Nah, iman dan logika tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan, sebab iman sebagai peresminya dan logika sebagai tanggung jawab tentang iman kita kepada orang lain. Nah, bagaimana jika orang itu memiliki iman saja? Kita bisanya dibodohi. Berarti maksudnya di sini ketika kita tidak mempunyai logika, hanya percaya saja, berarti kita bisa dibodoh-bodohi karena hanya percaya saja. Nah, dengan adanya berpikiran terlebih dahulu benar atau salah. Begitu juga sebaliknya, jika orang itu menggunakan logika tanpa menggunakan iman, maka orang tersebut susah untuk dipercaya, terutama dalam hal-hal yang tidak masuk akal, contohnya mujizat. Jadi iman dan logika ini sangat penting karena semua yang diketahui iman juga diketahui oleh akal. Dan tidak semua yang diketahui oleh akal juga diketahui melalui iman. Kebenaran-kebenaran yang dikenal oleh iman dan tidak dikenal oleh akal. Dan kebenaran dikenal oleh iman dan akal, kebenaran-kebenaran dikenal oleh akal dan tidak dikenal oleh iman. Oleh karena itu, kebenaran berawal dari akal pikiran manusia yang diberikan kemampuan untuk mengetahui tidak dapat dipertentangkan dengan kebenaran iman Kristen. Pengertian iman. Iman di sebuah kepercayaan, ketetapan hati, keteguhan hati kepada Allah, yang dimana kepercayaan itu yaitu keyakinan benar-benar dipercaya kepada Allah yang didasari keteguhan hati, keseimbangan batin. Isi Alkitab dalam Perjanjian Baru, Ibrani pasal 11 ayat 1, memberikan kita definisi tentang iman, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah esensi dari pengharapan kita akan masa yang akan datang. Namun ada beberapa konsep tentang iman yang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Iman benar dan menyelamatkan, yaitu suatu iman yang memiliki kedudukan dalam hati yang berakar pada hidup yang telah mengalami kelahiran baru. 2. Iman historis yang penuhnya merupakan penerimaan atas kebenaran tanpa memperhatikan moral maupun spiritual. Iman mujizat, yaitu suatu kepercayaan yang ada dalam pikiran seseorang bahwa mujizat akan dapat dilakukan atau dilakukan atas namanya. Iman sementara yaitu percaya kebenaran agama yang disertai dengan tuntutan dari hati nurani dan pengaruh perasaan. Nah, kita perlu mengetahui pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani logos, berarti hasil pemikiran atau pertimbangan yang disampaikan lewat perkataan dalam bahasa yang masuk akal.
624 sampai 545 Masehi. Filsuf Yunani pertama meninggalkan segala dongeng-dongeng takhayul dan cerita-cerita isampal jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Sejak saat itulah meletakkan dasar-dasar berpikir logis kegunaan logika, yaitu sebagai logika sebagai berikut: membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, dan metodis, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Iman adalah, apakah iman disebut dengan sebuah tindakan? Ya, iman adalah tindakan yang diawali dengan harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara akal atau persetujuan pikiran. Dengan hal ini, seorang setuju dan mengakui dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ini tidak cukup, sebab iman adalah perbuatan. Iman sejati yaitu iman dalam tindakan. Nah, kita ambil contoh Abraham yang dipilih sebagai bapa beriman umat Tuhan, bukan karena ada sesuatu yang istimewa atau yang dimiliki Abraham, tetapi karena anugerah. Jadi kesimpulannya dari pembahasan makalah saya di atas, bahwa iman dan logika ini tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Karena saling membutuhkan. Nah, kita ambil contoh dari Ibrani dari Matius. Kenapa logika dan iman ini tidak bisa dipisahkan? Yaitu terambil dari Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, di situ kita tahu sudah jelas dalam Alkitab ini bahwa akal logika ini sangat penting, bercerita tentang akal budi. Sekian saja hasil presentasi makalah saya pada siang hari ini. Shalom. Demikianlah presentasi dari saudara Arni. Terima kasih. Shalom.